Santiago Hill. Wah, itu katanya apa, rumah masa depan. Wah, Yesus nggak punya kuburan, Bapak Ibu, pinjam, cumi. Kuburan siapa yang dipinjam? Yusuf dari tuh, yang belum pernah dipakai, kuburan yang belum pernah dipinjamkan oleh Yusuf dari Arimatea. Lahir nggak dapat tempat, mati pun nggak dapat tempat, Bapak Ibu. Itu mah kaci tak teuing. Betul tidak? Nah, kalau bilang tidak, awas loh. Cuma hanya dengar, Bapak Ibu. Itu begitulah kehidupan Yesus. Jadi kita pandang dalam hal dia begitu rendah hati. Amin. Saudara sedang lihat ketemu orang rendah hati atau ketemu orang sombong? Aduh, kadang-kadang ya kita tanpa sadar, Bapak Ibu, kita ada kesombongan tuh muncul, Bapak Ibu. Betul? Ya. Kalau saya perhatikan orang yang betul-betul kaya itu nggak sombong, Bapak Ibu. Tapi orang yang baru kaya itu sombong. OKB, orang kaya baru. Orang yang pintar itu, orang yang sungguh pintar nggak sombong, Bapak Ibu. Tapi orang yang sombong, pintarnya baru setengah pintar enggak, bodoh enggak, itu sombong, Bapak Ibu. Betul nggak, Pak Lagi setuju tidak? Nggak setuju nggak apa-apa, Pak. Ya, kita mau rendah hati aja dah. Kata Tuhan, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggal. Tapi siapa yang meninggikan dirinya akan, nah sekarang tinggal pilih dah. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kadang-kadang kalau kita dipuji orang, kita mulai sombong. Kamu pinter ya, saya pintar gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Dosa yang pertama itu sombong. Malaikat malaikat itu ya namanya Lucifer tuh ya jatuhnya karena sombong, Bapak Ibu. Aku ingin seperti Allah. Aku ingin seperti Allah. Mau menyamai Allah. Ya, mari pagi hari ini pandang saja Yesus. Kalau kita mulai sombong, Yesus juga sombong kok. Kita kan pengikut Yesus. Kita kan seperti Yesus. Amin. Amin. Lanjut. Kalau dibaca ayat berikutnya, Pak Adi. Kitab Yesaya 34 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Saudaraku, kitab Yeskiel mencatat bahwa Allah akan mengembalakan sendiri domba-dombanya. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Padahal pekerjaan gembala itu terhina bagi orang Mesir. Saudara mau lakukan pekerjaan yang terhina tapi mulia bagi Tuhan, mau? Saudaraku, banyak anak Tuhan kalau ya tugas kolektan itu kadang-kadang malu, Bapak Ibu. Dan kolektan itu malu, padahal itu mulia loh. Sebab dia melayani Tuhan. Banyak orang yang saudaraku mendoakan untuk doa syafaat tuh nggak mau, sebab nggak dilihat orang. Padahal itu mulia loh Bapak Ibu. Saudara pernah mendoakan pelayan-pelayan Tuhan? Amin. Saudara pernah mendoakan sesama saudara yang sakit?
Pernah? Amin. Doanya bagaimana? Biar Pak mampus dia. Jangan. Doanya maunya jangan begitu, atuh. Ulah gitu. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu anak Allah, tapi dia mau mengembalakan saudara dan saya. Bekerja, Yonatan ini pernah tinggal di desa, bukan orang desa, tapi dia pernah tinggal di desa. Ya, orang-orang ngangkon wedhus itu gimana, Ibu? Pil. Ayo, sana, cepet, nggak bisa. Dia harus sabar, Bapak Ibu. Lalu dia, sini. Ya. Itu Musa itu bukan kebetulan dia pertama sebelum dia jadi hamba Tuhan, dia jadi gembala domba-domba punya siapa? Mertuanya. Nah, jangan lupa dulu. Pekerjaan mengembalakan domba itu pekerjaan yang hina. Tetapi dia mau melakukan itu. Tuhan Yesus mau, akulah gembala yang baik. Bahkan aku rela menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Dia begitu rendah hati sampai melakukan pekerjaan yang dia hina oleh manusia. Dulu Bapak Ibu, jadi pendeta itu banyak dianggap remeh Bapak Ibu. Dulu orang tua tuh nggak mau anak jadi pendeta, sebab pekerjaannya tidak membawa cuan. Cuan itu bahasa Ibrani ya, Pak. Saya nggak tahu lagi ya. Nggak membawa hasil yang banyak. Pendeta dulu saudaraku sangatlah sederhana. Alkitabnya Alkitab sudah tua, tasnya juga sudah tas tua. Bajunya cuma putih dan putih. Sepatunya juga putih lagi. Semua putih. Rambutnya juga sudah putih Bapak Ibu. Kasihan dan pendeta itu. Tapi sekarang beda. Semua orang mau jadi pendeta. Semua saudara tahu di Jakarta ada hamba Tuhan yang punya mobil mewah, tapi nggak mau bayar pajak. Akhirnya diperiksa sama KPK. Iya yuk. Tuh. Beda sama dulu hamba Tuhan tuh, gembala tuh miskin Bapak Ibu. Saudara mau jadi pendeta yang miskin atau kaya? Ya, ada cuma pendeta gua udah kaya, udahlah gak usah kasih persembahan. Ada lagi pendeta gua miskin, dia sederhana sekali, senang dia pendeta miskin. Jangan Bapak Ibu, pendeta itu boleh kaya, tetapi bukan korupsi. Pendeta itu boleh kaya, tapi karena berkat Tuhan dan harus bayar pajak. Saya bayar pajak loh Bapak Ibu. Tiap bulan ada akuntan saya, anak Tuhan yang bikin pelaporan pajak. Saya bayar pajak loh Bapak Ibu. Nah, pendeta itu harus bayar pajak. Itu ada penghasilannya kan, harus lapor. Punya rumah berapa, punya mobil berapa, punya hartanya berapa. Lapor, saya lapor. Nggak kayak hamba Tuhannya itu tuh. Ini bukan menjelekkan yang lain, tapi saya memberi contoh kalau anak Tuhan tuh yang juga jadi warga negara yang baik, Bapak Ibu. Ya, amin. Kita kembali kepada pekerjaan gembala, bukan yang hina, tapi Tuhan Yesus beri teladan, dia mau lakukan itu. Akulah gembala yang baik. Saya memang jauh dari sempurna, tapi saya mau belajar seperti Yesus. Kerjaan gembala itu harus didukung oleh jemaat juga, Bapak Ibu. Doakanlah saya, amin. Ya, supaya saya kuat. Ya, kalau nggak nanti saya bisa pakai mobil mewah lupa saudara. Kita harus saling mendoakan Bapak Ibu. Ya, kita belajar dari Yesus bersama-sama, kita pandang Yesus. Iya ya, Yesus itu rendah hati supaya saya tidak sombong juga. Saya amin, jangan sampai saya sombong Bapak Ibu. Saya juga tadinya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya sadar hal itu. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jangan ada kesombongan. Jauhkanlah kesombongan daripada saudara dan saya. Itu tidak membuat ada manfaat buat kita Bapak Ibu. Ya, walaupun saudara nggak tahu ya bilang nggak tahu, yang so tahu gitu, itu sombong Bapak Ibu.
Itu kan sombong, udah nggak tahu, belakang tahu lagi. Sombong, sok tahu, sok tahu, berarti nggak tahu. Ya, sok kaya, tapi nggak kaya, itu juga sombong loh, Beb. Nggak kaya, akhirnya, ya Allah, keren-keren Bapak Ibu, utang. Nah itu sombong Bapak Ibu, jangan. Kita harus rendah hati. Ya, kalau orang TV tetangga besar gitu, saya jangan sombong, bisa beli, aku juga bisa beli, utang aja. Jangan Bapak itu sombong. Ya, hati-hati. Sombong menyelinap tanpa kita sadari. Dia seperti musuh dalam selimut. Hati-hati selimut saudara, ada musuhnya tidak. Ya, kita lanjut. Dalam Pak Adi. Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, Yesus itu rela memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Yo, kalau sampai naik pesawat, ya, pas mau pesawatnya mau crash landing, mau jatuh, ya parasit cuma satu yo. Ganti nggak bisa, gimana? Ya udah kudu ganti. Rela parasitnya buat ganti aja. Saya jatuh dua-duanya, selalu akhirnya. Ya, kadang-kadang setiap kita akan rela berkorban. Butuh pengorbanan Bapak Ibu. Butuh pengorbanan. Kemarin hari libur Bapak Ibu, ya, hari libur. Mesti kita bisa jalan-jalan ya, yuk ya. Tapi kan istri saya kurang sehat, saya rela berkorban, temenin dia di rumah. Lebay Pak Pendeta. Itu salah satu bentuk pengorbanan loh Bapak Ibu. Ya. Rela saudara berkorban demi karena ada Yonatan ini, dia mau keluar kota, tapi karena pelayanan dia rela berkorban, tunda keberangkatan. Padahal memang dia tunda karena macet. Ya, tapi itu salah satu pengorbanan. Kalau saudara setia harus rela berkorban. Ya, rela berkorban. Egi ya, Agi juga termasuk rela berkorban. dia sibuk dengan tokonya, tapi dia tetap mau jadi ketua panitia Natal. Nanti kita bubarnya tunggu setelah tahun baru ya Gi ya. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Saudara pagi hari ini saudara datang ibadah, mestinya kan liburnya libur panjang, itu saudara juga termasuk rela berkorban buat Tuhan. Amin. Saudara rela berkorban bukan? Nah, tak berani bilang bukan. Ya, itu betul. Ya, banyak keluarga di sini, ya, sepertinya mau liburan panjang, tapi kalau masih ada ibadah, itu pengorbanan juga. Habis ini mau kemana? Hah? Jalan kemana? Saya tahu mau ke Siangkang kali ya. Ya, betul Bapak Ibu. Tetapi saudara berkorban buat Tuhan tidak rugi. Saudara percaya? Saudara percaya? Apa yang saudara? Saya lihat saudaraku banyak anak Tuhan yang berkorban buat Tuhan. Maksudnya membawa persembahan ke Tuhan. Tuhan gak membuat saudara rugi. Percaya, imani. Tuhan itu sangat adil. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya perhatikan Bapak Ibu, itu jemaat yang rajin ibadah Bapak Ibu, ada saja berkatnya Bapak Ibu. Ada saja. Yang gak pernah duga-duga. Betul. Bagaimana jemaat kita diberkati Tuhan, yang setia itu pasti dapat berkat spesial. Ya, kita lanjut. Pengorbanan Yesus itu sampai apa dikorbankan apa? Dikorbankan apa? Nyawanya, hidupnya tidak ternilai, biar rela korbankan.
Kita mengorbankan buat Tuhan. Kadang-kadang sayang-sayang Bapak Ibu. Betul tidak? Ya, betul tidak Bapak Ibu? Ya, sayang Saudaraku, itu ada yang persembahkan buat door prize, hadiah. Juga pengorbanan anak Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, coba aja dihitung Bapak Ibu. Umpama sebuah itu kemarin itu ada kipas angin, harganya berapa tuh, paling sedikit, jangan lihat. Tapi ada anak Tuhan, dia mau korbankan secara langsung, tidak langsung, ini tuh Tuhan. Nah, saya percaya apa yang kita korbankan itu Tuhan balas. Tuhan balas. Saudara percaya Tuhan balasnya sedikit atau banyak? Ya. Berapa banyak? Nah, kita lihat seseorang yang rela berkorban. Wah, sampai anaknya juga dikorbankan. Kita lihat. Lalu dibaca Ali. Kita Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, bersumpah dengan diriku sendiri. Aku bersumpah, Pak Adi. Artinya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah Tuhan. firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang Engkau tunggal tidak kepadaku. segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau Maka aku akan berlimpah-limpah. memberkati kau. Bagaimana? Saudaraku, kita baca bersama-sama. Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Sangat banyak. Seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi Seperti laut. pasir tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Saudaraku, Abraham apa yang dikorbankannya Bapak Ibu? Anaknya yang satu-satunya yang dia sayangi. Ini gambaran Allah rela korbankan anaknya yang tunggal. Apa yang diterima oleh Abraham? Kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku. Anak Tuhan yang sumpah loh Bapak Ibu. Sumpah, I swear, nggak boleh. Nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh bersumpah. Makanya di pengadilan kita janji. Nggak sumpah, janji. Ya, kalau sumpah nggak boleh anak Tuhan. Kata Yesus, kalau iya katakan iya. Nggak usah sumpah mati. Kalau sudah mati gimana? jangan sumpah. Ya, tapi ini Tuhan bersumpah nggak masalah. Ya, ini bahasanya. Maksudnya Tuhan tuh mengatakan sesungguhnya, ya, engkau telah berbuat demikian, berkorban, menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku akan memberkati kau berlimpah-limpah. Saudara, berlimpah itu kayak apa sih Bapak Ibu? Ya, berlimpah itu bagaimana Bapak Ibu? Saudaraku, Pak Pendeta Budi Susanto dari Magelang, dia mengatakan begini. Kayak di Indonesia nggak ada kayak Pak Markus deh. Jasnya warna-warni, semua warna ada. Dulu Bapak Ibu, saya pakai jas itu cuma setahun sekali. Kalau ada acara Natal di kantor, barulah saya bikin jas. Ya, dan jasnya cuma warna biru tua, tidak ada warna lain. Ya, dan Tuhan memberkati. Sampai saya mau beli jas warna apa aja bisa sekarang. Ya, orang bingungnya, loh, baru ganti jas lagi. Gak ada yang sama Bapak Ibu. Ya, ini bukan saya sombong, kemarin saya jauhkanlah kesombongan. Pergi, sombong, pergi. Tapi saya mau menjelaskan bagaimana Tuhan tuh memberkati saya berlimpah-limpah. Betul Bapak Ibu. Ya, bagaimana saudara sudah diberkati berlimpah? Amin. Benar. Benar atau benar? Ya, benar atau benar? Saudaraku, berlimpah itu sampai Bapak Ibu dalam kitab Maleakhi, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kalau bahasa aslinya, sampai tidak ada tempat untuk menampungnya lagi. Itu berlimpah Bapak Ibu. Artinya tempatnya disediakan segini. Berlimpah itu lebih dari tempat yang disediakan itu, sampai nggak cukup tempat.
Bagaimana saudara benar sudah berkorban buat Tuhan? Kalau saudara betul, ya, di dalam Alkitab, ya, dikatakan dalam Injil Lukas bahwa Yesus memperhatikan seorang janda miskin membawa persembahan berapa banyak? 2 peser. Jumlahnya cuma 2 peser. Ya, tapi nilainya itu seluruh yang ada padanya si janda ini. Tuh. Jadi kalau orang kaya itu memberi persembahan banyak, tapi apa yang dia punya jauh lebih banyak, itu juga masih sedikit. Tapi ini janda ini memberi semua yang ada padanya. Apakah dia mati sesudah dia bawa persembahan 2 kopi pulang dia mati? Nggak ada makan? Enggak. Saya percaya Tuhan jamin. Saudara percaya tidak? Saudaraku, ketika saya melihat pengorbanannya Abraham, ya, saya ingat saya juga punya anak tunggal, ya Pak Ibu. Makanya, saya waktu itu anak saya baptis sendiri, Bapak Ibu, dapat nama baptisnya bukan saya pilih. Setelah dipilih nama, dapat namanya Ishak, Bapak Ibu. Jadi saya harus ganti nama Abraham. Luar biasa. Ketika saudara membawa sesuatu buat Tuhan, Tuhan segera balas. Satu kali Bapak Ibu, saya lagi dapat kamtau, ya. Terus pas dapat kamtau ini dan surat dari desa yo, namanya Gideon, bantuan Gideon, cerita Gideon, terus surat, Pak, kita baru renovasi gereja, kita butuh alat musik, sebuah gitar. Waktu tahun berapa tuh? 80-an. Buah gitar 20.000, 200.000. Saya juga baru dapat kantong ini dompet cek 20.000. Kira-kira Pak Waris rela nggak? Ini pas dapat dompet, ini dia minta gitar, harganya juga dompet. Gimana? Sumbangin. Nah, sumbangin benar. Kalau gitu kita butuh nih, terima kasih. Saya sebagai manusia Bapak Ibu, ini juga belum dinikmati serupiah pun. Tapi kita harus kirim WhatsApp. Dulu gak ada transfer gitu, gak ada pakai ATM gitu. Jadi ke kantor pos, istilah saya kemarin kirim lagi kan. Ini belum dinikmati Bapak. Gak lama sesudah itu dapatnya lebih daripada dompet cek. Tuhan ganti. Kenapa Tuhan itu? Apa Bapak Ibu nggak mau saudara rugi? Amin. Amin. Nah, pagi hari ini biar kita pandang Yesus saja. Apa yang saudara lakukan di tahun 2015 ini, tinggal berapa hari lagi? Tetap pandang Yesus. Tetap pandang Yesus. Kita memperingati Natal, perayaan, kita tetap pandang Yesus. Ya, padahal pandang Yesus dalam hal apa Bapak Ibu? Dia rendah hati, tidak apa lagi Bapak? Dia setia, apa lagi Bapak Ibu? Dia lemah lembut, dia rela berkorban. Saudaraku, bagaimana ketika saudara dapat hadiah Natal itu rela kasih ini buat kamu, ini kamu yang perlu, bisa gitu nggak Bapak Ibu? Ya, yuk, ada yang perlu, sumbangan yuk. Masih banyak. Pintar dia. Itulah bukti bagaimana saudara kita sudah pandang Yesus. Seandainya saya dapat, saya akan sumbangkan kepada saudara yang membutuhkan. Tapi yang dapat Yonatan, jadi nggak sumbangkan kepada saudara. Ya, bagaimana pada pagi hari sudah diberkati firman Tuhan, amin. Amin. Amin.